Selamat malam Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya, Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Wali Kota Bandar Lampung jamin ketersediaan stok gula pasir. Wali Kota Bandar Lampung yakni Eva Dwiana menjamin ketersediaan stok gula pasir selama Ramadan 2022. Ia mengatakan tidak ada penurunan stok, semua gula pasir tersedia. Maka dari itu ia mengatakan jangan ada kekhawatiran berlebih soal gula. Menyoal kenaikan harga, disebutkannya itu masih menjadi dinamika pasar, bukan karena kaitan dengan kelangkaan. Eva mengatakan isu-isu itu yang ditakutkan. Itu yang membuat orang-orang menimbun dan melakukan panic buying seperti kasus minyak goreng. Melansir dari Sistem Informasi Harga Bahan Pokok Bandar Lampung, harga gula curah di lingkungan pasar tradisional saat ini berada di harga Rp14.000. Berita selanjutnya datang dari Lampung Selatan. Minyak goreng langka, harga jual tinggi. Di tengah hiruk pikuk minyak goreng langka, pedagang di Lampung Selatan banyak yang menjual minyak goreng di atas harga eceran tertinggi yakni Rp14.000. Hal ini terjadi di Pasar Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Fitri, seorang pedagang mengatakan dirinya masih kesulitan mencari stok minyak goreng. Stoknya masih susah jika pun ada. Ia mengatakan bahwa minyaknya didapat dengan modal harga Rp18.000. Kalau ia ingin menjual senilai Rp14.000, ia merasa rugi karena belum bisa menutupi modal, begitupun biaya operasional lainnya. Ia mengatakan kalau distributor ketersediaan minyak goreng masih kosong. Padahal banyak yang jual di online, tapi dengan harga yang mahal. Bahkan ia menemukan minyak goreng yang 1 liternya dijual dengan harga Rp25.000. Fitri berharap kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng ini segera berakhir. Sebelum harga komoditi pangan lainnya juga ikutan naik. Kalau begini terus barang-barang lainnya akan ikutan naik. Yang ada ia seperti yang diketahui bahwa gula dan daging saat ini juga sudah ikut naik. Lalu solusinya bagaimana katanya? Hal yang sama juga diutarakan oleh Samiyadi, pedagang sembako di Pasar Jatimulyo. Ia mengaku menjual harga minyak goreng senilai Rp20.000 karena barang masih susah didapat. Berita selanjutnya, harga bumbu dapur dan sayuran di Lampung Utara alami kenaikan. Kondisi ekonomi yang saat ini makin sulit, ditambah dengan melonjaknya harga sayuran serta bumbu dapur, tentunya menambah beban bagi ibu rumah tangga. Selain minyak goreng yang melambung tinggi, selaras juga dibarengi dengan naiknya harga sayuran. Seperti kentang, awalnya dijual Rp10.000 per kilogram, saat ini menjadi Rp12.000 per kilogram. Kemudian cabai merah besar juga mengalami kenaikan menjadi Rp36.000 per kilogram yang sebelumnya hanya Rp30.000. Cabai caplak dari Rp40.000 per kilogram menjadi Rp50.000 per kilogram. Bawang merah dari Rp28.000 menjadi Rp34.000. Kenaikan harga sudah sejak bulan Februari lalu, kata Sri Hartati, salah satu penjual sayuran di Pasar Sentral Kota Bumi Lampung Utara pada Senin 7 Maret 2022. Ia menduga kenaikan bahan sayuran tersebut dikarenakan saat ini curah hujan yang tinggi, sehingga petani sayur mengalami gagal panen. Selain itu juga naiknya harga bahan bakar minyak untuk kendaraan yakni solar. Perempuan berhijab ini mengaku dirinya mendapat pasokan untuk bawang merah dari kota metro, sedangkan cabai dan sayuran dari Liwa, Lampung Barat. Selama pandemi COVID-19 ini dirinya mengaku mengalami penurunan drastis pembeli, sehingga stok barang yang dijualnya pun dibatasi pembeliannya. Berita selanjutnya datang dari Kabupaten Tanggamus.
Telur ayam ras tembus harga Rp24.000 per kilogram. Saat ini harga telur ayam ras naik menjadi Rp24.000 dari sebelumnya, yang hanya Rp22.000 per kilogram di Pasar Talang Padang, Tanggamus, Lampung. Panut, seorang pedagang di sana mengatakan kenaikan tersebut menjadi harga tertinggi selama ini. Sebab biasanya harga telur kisaran Rp20 hingga Rp23 per kilogram. Ia mengaku telur selama ini memang termasuk rendah harganya. Kenaikan harga telur hanya terjadi jelang Natal tahun lalu dan setelahnya turun lagi. Ia belum tahu pasti apakah akan ada kenaikan lagi atau tidak. Sedangkan harga sembako, harga minyak goreng kemasan dengan merek termurah sudah turun. Kini harganya hanya sebesar Rp20.000 dari pekan lalu Rp22.000 per kemasan. Sedangkan untuk minyak goreng curah sampai saat ini tidak ada. Harga terakhirnya yakni Rp20.000 per kilogram. Sementara untuk harga bahan pokok lainnya tidak ada perubahan dari pekan sebelumnya. Berita selanjutnya datang dari Lampung Tengah. Pengendara tertib lalu lintas dihadiahi minyak goreng dan hand sanitizer. Satuan Lalu Lintas Polres Lampung Tengah memberikan kejutan bagi pengendara roda 4 dan 2 yang menggunakan kelengkapan saat bepergian di jalan raya. Dalam rangkaian operasi keselamatan Krakatau 2022 yang diselenggarakan di Simpang Pepadun Gunung Sugih pada Senin 7 Maret 2022, pengendara yang tertib dengan kelengkapan berkendaranya secara selektif diberi minyak goreng dan hand sanitizer. Kasat Lantas AKP Edwin Widya Dirota Saputra mendampingi Kapolres AKBP Dovifah Levi Sanjaya menerangkan, langkah tersebut sebagai salah satu apresiasi jajarannya kepada masyarakat yang peduli akan keselamatan pribadi dan orang lain. Untuk itu, menurut Edwin, dengan cara humanis tersebut dapat membuat masyarakat lebih peduli dengan keselamatan serta menggunakan perlengkapan standar dan membawa surat-surat kendaraan. Tak hanya membagikan minyak goreng dan hand sanitizer, anggota Satlantas yang bertugas juga memberikan masker kepada pengendara yang tak menggunakan masker saat bepergian. Satlantas Polres Lampung Tengah juga peduli dengan pencegahan COVID-19 yang masih berlangsung, sehingga pengendara yang tak mengenakan masker diberikan masker untuk mencegah penyebaran dan penularan COVID-19. Selain terkait kelengkapan alat berkendara dan juga surat-surat kendaraan, sasaran operasi keselamatan Krakatau 2022 juga yakni pelanggaran lainnya saat berkendara di jalan raya. Sasaran operasi keselamatan Krakatau 2022 juga yakni tentang kendaraan yang bermuatan lebih atau overload. Kendaraan dengan muatan berlebih dapat menyebabkan fatalnya laka lantas. Berita selanjutnya, oknum sipir wilayah Lampung jadi tersangka penyalahgunaan narkoba. Seorang oknum pegawai sipir rumah tahanan di wilayah Lampung berinisial DA diamankan karena diduga terlibat penyalahgunaan narkoba. DA diduga terlibat pesta sabu bersama 4 rekannya pada Rabu 2 Maret 2022 petang. Kini DA dan 4 rekannya berinisial MHS, YBK, YB dan RH diamankan jajaran Sat Narkoba Polresta Bandar Lampung. Kasat Narkoba Polresta Bandar Lampung Kompol Gigih Andri Putranto mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat, di mana ada sebuah rumah di Jalan Banten, Kelurahan Bakung, Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung yang kerap dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba. Merujuk informasi tersebut, jajarannya melakukan penyelidikan di lokasi itu. Saat dilakukan penangkapan, pihaknya menemukan 5 orang sedang menggunakan sabu. Gigi menjelaskan tersangka DA merupakan oknum sipir rutan di wilayah Lampung. Sementara YBK merupakan residivis dalam kasus yang sama. Sedangkan MHS merupakan masyarakat sipil. Lalu saat dilakukan penggeledahan, aparat kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 paket sabu sisa pakai dengan berat sekitar 0,35 gram dan alat isap atau bong. Gigi menjelaskan tersangka DA, YBK dan MHS langsung ditahan. Sementara YB dan RH tidak ditahan.
Kendati demikian, Gigi menegaskan berkas perkara YB dan RH tetap dilakukan penyidikan dengan mengirimkan SPDP ke Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Mereka akan dijerat dengan pasal 131 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sedangkan DA, YBK, dan MHS akan dipersangkakan dengan pasal 114 ayat 1, JO pasal 132 ayat 1, Subpasal 112 ayat 1, JO pasal 132 ayat 1, dan pasal 127 ayat 1 huruf A, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Gigi menambahkan, saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan mendalam terhadap para tersangka. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui asal barang haram tersebut. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.